Halo semuanya, nama saya Muhammad Sandi Hidayat. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang rangkaian seri dan hukum Kirchhoff. Nah, sebelum kita membahas itu, kita bakal mengulas sedikit tentang tegangan dan daya listrik. Nah, pada hambatan listrik, terdapat 3 variabel nih yang udah pernah kita kenal waktu kita SMP dulu. Nah, apa aja sih itu? Nah, pertama, ada R atau hambatan listrik. Ada V atau tegangan listrik. Dan ada I sama dengan kuat arus. Oke. Nah, apa sih hubungan dari ketiga variabel tersebut? Nah, orang yang pertama kali menemukan hubungan dari ketiga variabel tersebut nih, yang tadi R, V, sama I, itu adalah George Simon Ohm. Siapa sih George Simon Ohm? Ya, dia penemu rumus. Beliau merumuskan bahwa kuat arus atau I itu akan sebanding dengan beda potensial sumber tegangannya, namun akan berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Kenapa dengan hambatan konstan? Ya, karena hambatannya ya kalau nggak konstan, ya nanti arusnya bakal berubah-ubah. Seperti itu. Nah, dari penjelasan yang tersebut, dari situ kita dapat merumuskan bahwa I sama dengan V per R atau kuat arus sama dengan sumber tegangan dibagi hambatan. Gitu. Nah, oke. Udah jelas hambatan? Nah, di daya listrik ini hampir sama kayak hambatan sebelumnya. Cuma paling kalau dari variabel kita cuma nambahin variabel P, yaitu daya listrik. Dan sisanya masih sama, I, V, sama R, itu masih sama. Oke, nah apa sih rumus dari daya listrik? Nah, rumus dari daya listrik itu sama dengan, adalah P sama dengan I kuadrat dikali R, atau V kuadrat dibagi R. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang diketahui itu arus listrik, nah kita pakai rumus I kuadrat dikali R. Nah, kalau yang ditanya, misalnya yang diketahui itu tegangan listrik, ya kita pakai rumus V kuadrat dibagi R. Ya, tergantung, jadi mau ya tergantung ntar diketahuinya yang mana, arus listrik kah atau tegangan. Jadi seperti itu. Nah, apa sih rangkaian seri? Rangkaian seri itu merupakan sebuah rangkaian yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu arus listrik. Jadi satu jalur arus listrik, hanya nggak, penjelasannya kayak inilah. Misalnya nih, jadi kita dapat membayangkan nih, ada aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai nih, mengalir terus menuju ke hambatan atau resistor pertama, terus menuju lagi ke hambatan atau resistor kedua, dan kembali lagi berputar nih, kembali lagi ke baterai gitu. Nah, itu jadi dia cuma hanya melewati satu jalur aja gitu. Itu rangkaian seri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kamu sadar nih, aliran listrik yang tadi melewati hambatan satu dan hambatan kedua itu besarnya sama. Kok gitu? Ya karena alirannya nggak mungkin kemana-mana lagi kan. Ya orang cuma melewati hambatan satu terus ke hambatan dua. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti nih arus totalnya. Nah, arus totalnya nih itu sama dengan arus total yang melewati hambatan satu maupun hambatan kedua. Nah, kita dapat merumuskan nih. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya, tergantung ada ya aliran listrik itu melewati hambatan berapa kali, ya tergantung. Seperti itu. Oke. Nah, di sisi lain nih, tegangan yang mengaliri hambatan satu tidak sama dengan yang melewati hambatan 2. Kenapa kayak gitu? Ya, karena tergantung dari besar hambatannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, akan tetapi nih, apabila seluruh tegangannya nih, tegangan yang ada pada hambatan itu digabungkan, di total akan sama dengan tegangan pada sumber yang ada di baterai.
tegangannya bakal sama. Misalnya di baterai ada 20 volt. Nah, di hambatan satu ada 10 volt, di hambatan kedua ada 10 volt tegangannya. Nah, kalau digabung kan jadi sama 20 volt seperti itu. Jadi, kita dapat merumuskan nih, V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya, tergantung ada berapa tegangan yang ada di hambatan. Tergantung tegangan yang ada di hambatannya ada berapa gitu. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari rangkaian listrik ya pasti udah tahu, biaya pemasangannya lebih murah. Kenapa seperti itu? Ya karena jumlah kabel pemasangannya, kabel penghantar yang digunakan itu lebih sedikit ya, karena rangkaian seri, misalnya satu rangkaian seri ya cuma pakai satu kabel doang seperti itu. Nah, yang kedua, besar arus listrik yang dilalui itu tetap sama, jadi ya kita nggak perlu lagi nih kayak repot-repot ngitung arus listrik yang melewati setiap itunya, alirannya itu gitu. Nah, kekurangannya itu pada rangkaian seri, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Ya kayak misalnya nih, ada rangkaian listrik nih, misalnya lampu lah gitu. Nah, lampu yang pertama nih dicabut, misalnya diputus. Nah, lampu yang kedua pasti padam. Kenapa kayak gitu? Ya nggak ada aliran listrik yang lewat kan, karena lampu yang pertama diputus, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua itu lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Kenapa seperti itu? Ya kayak yang penjelasan, ya sama kayak penjelasan tegangan yang sebelumnya. Nah, itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda. Jadi, hambatannya itu ya tegangannya tergantung. Tegangannya beda-beda kan setiap lampu. Misal di lampu pertama tegangannya 20 volt, yang di lampu keduanya tegangannya 5 volt, kan jadi beda-beda. Gitu. Jadi, terangnya agak beda-beda. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal hambatan, gimana sih cara menghitung hambatan? Nah, kita langsung aja ke rumusnya nih. Nah, rumusnya itu ada R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Tergantung berapa banyak hambatan yang ada di rangkaian tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Nah, di hukum Kirchhoff ini terdapat hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di hukum 1 Kirchhoff ini ada statement nih. Arus yang masuk ke dalam percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, kalian dapat perhatikan di gambar berikut ini nih. Di sini ada gambar I1 yang masuk ke dalam titik percabangan, terus I2 dan I3 yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, di hukum 2 Kirchhoff itu kita akan berbicara tentang tegangan. Kalau di hukum 1 Kirchhoff tadi kita berbicara tentang arus, di sini kita bakal berbicara tentang tegangan. Nah, jadi pada hukum 2 Kirchhoff ini, penjumlahan tegangan dari suatu rangkaian yang tertutup secara aljabar, penjumlahannya akan sama dengan 0. Nah, kalian dapat lihat di gambar berikut ini nih. Misalnya nih, kita mulai dari titik B. Nah, kembali lagi ke titik B. Nah, maka itu akan sama dengan 0. Nah, dari statement itu, kita dapat merumuskan bahwa penjumlahan I dikali R ditambah penjumlahan tegangan akan sama dengan 0. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff ini memiliki aturan atau perjanjian tanda. Nah, apa aja sih peraturan dan perjanjian tanda itu? Nah, pertama nih, kuat arus akan bernilai positif jika searah dengan loop. Terus yang perjanjian kedua, kuat arus akan bernilai negatif jika berlawanan arah dengan loop. Terus perjanjian yang ketiga, searah dengan loop, polaritas tegangan akan bernilai negatif bila kaki pendek yang dijumpai terlebih dahulu dan akan bernilai positif jika kaki panjang yang diketemui terlebih dahulu. Nah, apa sih kaki pendek sama kaki panjang? Pasti kalian pernah lihat kan, yang kayak misalnya contoh gambar di tadi. Ada tuh kan, di tegangan itu kaki pendek tuh, yang garis pendek sama garis panjang. Nah, yang garis pendek itu kan bernilai negatif dan garis panjang itu bernilai positif. Atau yang garis pendek itu kalau di baterai itu kan itu kutub negatif, terus yang garis panjang itu kutub positifnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama
disuruh tentukan hambatan total dan arus I untuk masing-masing rangkaian pada gambar 5,60. Nah, di gambar 5,60 itu ada 4 gambar A, B, C, dan D. Nah, kita ngerjain yang A-nya aja nih, gambar yang A atau soal yang A. Nah, diketahui R1-nya itu sama dengan 2 ohm. R2-nya sama dengan 6 ohm. R3-nya sama dengan 12 ohm. Terus di sini juga diketahui nih E-nya, tegangannya atau V atau GGL-nya lah. Nah, V atau GGL-nya itu sama dengan E-nya itu sama dengan 60 volt. Nah, yang ditanya tadi R totalnya dulu, R total. Terus yang kedua I-nya. Nah, rumus R total apa? Nah, rumus R total itu R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Oke, nah kita langsung masukin R total yang itu sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 12. Nah, R totalnya jadi sama dengan 20 ohm. Terus sekarang udah dapat nih R totalnya 20 ohm. Nah, kita cari I-nya. Rumus I apa? Rumus I itu sama dengan V per R. Nah, V-nya itu V total. Nah, V totalnya itu kita udah dapat tadi. V totalnya sama dengan 60. Terus R totalnya juga udah dapat kita nih. R total sama dengan 20 ohm. Langsung aja kita masukin. 60 per 20. Langsung kita coret. Jadi 3 ampere. Itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 disuruh tentukan tegangan E yang diperlukan untuk menghasilkan arus yang telah ditentukan dalam masing-masing jaringan pada gambar 5,62. Nah, di gambar 5,62 ini udah ada 2 gambar nih, A sama B. Nah, kita ngerjain sama yang A-nya aja. Nah, kita kerjain. Nah, diketahuinya yang A-nya itu diketahui R1-nya sama dengan 60 ohm. R2-nya sama dengan 1,2 kilo ohm. Terus R3-nya sama dengan 2,74 kilo ohm. Nah, ini R2-nya 1,2 kilo ohm. Kita ubah ke ohm jadi 1200 ohm. Yang ini juga R3 kita ubah ke ohm jadi 2740 ohm. Nah, terus selanjutnya tadi kan I-nya itu udah ditentukan atau udah diketahui. Yang ditentukan itu sama dengan 4 mili ampere. Nah, 4 mili ampere berapa ya? Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya yang belum diketahui di situ itu adalah E-nya atau tegangannya atau GGL. Nah, lanjut langsung aja kita cari dulu R totalnya nih. Langsung kita cari R totalnya itu sama dengan 60 ditambah 1200 ditambah 2740 sama dengan 4000 ohm. Nah, udah dapat R totalnya 4000 ohm. Nah, sekarang kita cari tegangannya. Nah, tegangannya itu rumus tegangan itu kan V atau GGL-nya itu sama dengan rumusnya I dikali R. Nah, I-nya udah dapat kan? I-nya itu 4 kali 10 pangkat min 3. Terus R udah R totalnya. Ini R total ya. R totalnya itu sama dengan 4000 ampere. Nah, langsung kita kali 4000 ampere. Nah, ini kita langsung coret aja nih. Seret sama ini seret. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, ini kan tegangan, satuannya sama dengan volt. Gitu.
sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga, di sini suruh tentukan sumber tegangan yang tidak diketahui dan tahanan untuk jaringan pada gambar 5,65. Juga tunjukkan arah arus yang dihasilkan. Nah, di sini kita gambar dulu. Nah, kita percepat aja ya. A few moments later. Nah, gambarnya udah jadi nih. Nah, sekarang kita hitung, kita cari aja di sini kan diketahuinya tuh, diketahuinya ini itu 5 ya. Salah. Potong. Ini 5. R1-nya itu 5 kilo ohm. 5 kilo ohm itu sama dengan 5.000 ohm. Nah, terus R2 nya belum diketahui. Yang udah diketahui itu sini tegangan. Kita anggap ini tegangan yang pertama ya, V1. Ini V2 nya, Nah, V1 nya udah dapet nih, sama dengan V1 atau GGL nya itu sama dengan GGL 1 nya itu 20 volt. Nah, terus di sini udah diketahui ininya kuat arus ya, I-nya itu sama dengan 5 mili ampere. Terus yang ditanya apa aja? Yang ditanya, oh iya, satu kelupaan, P-nya P2 karena ini ditunjukkan untuk ke R2 nya. Nah, P2 nya itu sama dengan, atau daya listrik itu sama dengan 100 mili watt. Nah, yang ditanya itu ada R2 nya sama I2 nya. Nah, ini yang ditanya. Nah, cara nentuinnya gimana? Ya, pertama kita tentuin dulu, kita cari dulu R2 nya. Nah, nyari R2 nya gimana? Ya pakai rumus yang daya listrik. Rumus daya listrik yang gimana sih? Yang P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, ini rumus daya listrik. Nah, karena yang dicari ini R2, berarti R2 sama dengan P2 per I kuadrat. Kenapa nggak I2 ya? I kuadrat atau I itu kan mau I1 sama I2 itu karena ini rangkaian seri, jadinya sama. Itu kecuali kalau paralel atau gabungan itu beda, harus nyari I-nya. Seperti itu. Nah, kita langsung aja kita masukin R2 sama dengan P2 nya itu kan tadi 100 mW. 100 mW itu sama dengan 100 kali 10 pangkat min 3. Kita masukin 100 kali 10 pangkat min 3 dibagi I2 nya itu 5 mA. 5 mA itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 juga. Nah, 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, I kuadrat kan. Nah, 100 dikali 10 pangkat min 3 per 25 dikali 10 pangkat min 6. Coret, jadinya 4. Nah, jadinya hasilnya sama 4000 ohm. Kenapa 4000 ohm? Ya, ini kan tinggal di itu aja dikurang, ini pindah ke atas kan jadi 6 dikurang 3 ya 3, jadi 4000 ohm. Seperti itu. Nah, udah dapat kan? Sekarang kita cari itunya, tegangan V2 nya. Nah, pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini, yang penjumlahan atau sigma I dikali F ditambah penjumlahan atau sigma V atau GGL nya lah sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, sebelum itu kita tentuin dulu arah loopnya mau kemana. Nah, kalau saya arah loopnya mau searah jarum jam ke sini. Nah, dimulai dari titik ini nih, seperti itu. Nah, sekarang sengaja kita masukin I-nya berapa? I-nya tadi 5 dikali 10 pangkat min 3
Terus R-nya itu tadi udah dapat kan 4.000. Ini R1-nya itu 5.000, udah diketahui itu. Terus R2-nya udah dapat 4.000. Terus ditambah penjumlahan tegangan. Nah, penjumlahan tegangan. Nah, kita mulai dulu dari sini. Nah, dari sini nih kita mulai dulu kan ke sini arahnya nih. Nah, ini ketemunya negatif, jadi min 20. Terus ke sini. Nah, ke sini nemunya ini positif, negatif juga. Negatif jadinya min V2. Nah, sama dengan 0. Nah, udah nih. 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 9.000. Itu penjumlahan dari ini. Tambah min 20 min V2 karena belum diketahui sama dengan 0. Tinggal coret 5 kali 9 45 ditambah min 20 dikurang V2 dengan 0. V2 sama dengan 45 kurang 20 sama dengan 25 volt. Volt. Nah, dapat seperti itu. Nah, hasilnya. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.